Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Anak-anak, sekarang kita akan belajar mata pelajaran tematik, yaitu tema 5 pahlawanku, subtema 2. Diperhatikan ya anak-anak, hari ini kita akan mengulik kisah tentang pahlawan kerajaan Islam yang ada di Banten. Siapa yang tahu? Siapa anak-anak? Betul, yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Ibu akan menceritakan sepenggalan kisah tentang Sultan Maulana Hasanuddin. Disimak baik-baik ya. Maulana Hasanuddin lahir pada tahun 1478. Beliau adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Maulana Hasanuddin memperoleh gelar Pangeran Sabakingkin atau Sedakinkin. Pemberi gelar itu adalah kakeknya, yaitu Prabu Surosowan, Bupati Banten. Begitu sang Prabu wafat, kedudukannya diwariskan kepada putranya Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun. Kala itu agama yang dipercayai masih agama kepercayaan atau Sunda Wiwitan. Sultan Maulana Hasanuddin berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin juga berperan penting sebagai sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah tersebut. Sultan Maulana Hasanuddin yaitu putra kedua dari Nyi Kaunganten, putri dari Prabu Surosowan, dan Syekh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal Sunan Gunung Jati. Suatu ketika Pangeran Sabakingkin atau Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Ia kemudian diberi mandat untuk menyebarkan Islam yang lebih luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Maulana Hasanuddin pun berangkat ke Banten untuk menyebarkan agama Islam dan mendirikan pesantren di Banten. Seiring waktu, dakwah beliau membuahkan hasil dan nama beliau semakin besar sehingga masyarakat memberikan gelar syekh kepadanya. Sejak saat itu, ketenarannya melampaui jauh dari pamannya sendiri, yaitu Prabu Pucuk Umun. Sejak saat itulah, upaya Sultan Maulana Hasanuddin dalam misinya untuk menjalankan syiar Islam di Banten ternyata mendapatkan hambatan. Tentangan terbesar justru dari pamannya sendiri, yakni Prabu Pucuk Umun. Ia bersikeras mempertahankan keyakinan Sunda Wiwitan. Setelah melakukan musyawarah, mereka bersepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan pertarungan ayam jago. Jika pertarungan ayam jago Prabu Pucuk Umun kalah, maka jabatannya sebagai penguasa Banten Girang akan diserahkan kepada Sultan Maulana Hasanuddin. Dan sebaliknya, jika ayam jago Sultan Maulana Hasanuddin kalah, maka dakwanya harus dihentikan. Tantangan itu pun langsung diterima oleh Maulana Hasanuddin. Setelah Maulana Hasanuddin bermusyawarah dengan pengawalnya, yaitu Syekh Muhammad Soleh, yaitu murid dari Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati yang mempunyai kesaktian yang mumpuni. Akhirnya disepakati yang bertarung dengan ayam jago Prabu Pucuk Umun yaitu Syekh Maulana Soleh yang menjelma menjadi ayam jago. Pertarungan tersebut dilakukan di lereng Gunung Karang. Prabu Pucuk Umun dan Maulana Hasanuddin tidak membawa ayam jago saja, melainkan membawa pasukan untuk meramaikan pertarungan tersebut. Bahkan, pasukan masing-masing membawa senjata karena untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Prabu Pucuk Umun membawa golok yang terselip di pinggangnya dan tombak yang digenggamnya. Namun, Syekh Maulana Hasanuddin hanya membawa keris pusaka milik ayahnya, yakni Sunan Gunung Jati yang diwarisi kepadanya.
Pertarungan ayam tersebut berlangsung sangat sengit, saling serang satu sama lain. Tidak hanya ayam jago yang saling berperang, tetapi Prabu Pucuk Umun dan Sultan Maulana Hasanuddin pun saling bertarung secara batin. Mereka saling serang membacakan ajian ilmu yang mereka miliki dengan mentransfer energi ke tubuh ayam jago masing-masing. Akhirnya, ayam jago Maulana Hasanuddin yang merupakan jelmaan Syekh Muhammad Soleh yang memenangkan pertarungan tersebut. Secara memenangkan pertarungan tersebut, sontak pendukung Prabu Pucuk Umun diam dan kecewa. Prabu Pucuk Umun adalah seorang kesatria. Dia menepati janji dengan menyerahkan tahta Kesultanan Banten kepada Sultan Maulana Hasanuddin sebelum pergi. Prabu Pucuk Umun menyerahkan golok dan tombak sebagai tanda bahwa kekuasaan Banten resmi jatuh ke tangan Maulana Hasanuddin. Selanjutnya, ia dan pengikutnya mengasingkan diri ke pedalaman daerah Banten Selatan. Atas perintah Pucuk Umun, pengikutnya diminta menjaga alam dan mengelola alam dengan cara leluhur atau keruhun. Konon, inilah cikal bakal orang Kenakas atau lebih dikenal suku Baduy. Di kawasan Teluk Banten, Maulana Hasanuddin membangun 3 institusi penting sebagai motor perubahan kerajaannya. 3 institusi tersebut adalah masjid, sebagai basis kegiatan sosial keagamaan. Yang kedua, Keraton Surosowan sebagai pusat pemerintahan, dan pelabuhan sebagai sentra ekonomi. Di tangan Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dikenal sebagai bandar besar yang menjadi persinggahan utama dan penghubung antara pedagang dari Arab, Parsi, India, dan Cina dengan negara-negara di Nusantara. Selain itu, Kesultanan Banten juga menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Di era Sultan Maulana Hasanuddin pula, Banten melepaskan diri dari Demak pada tahun 1568 Masehi. Sultan Maulana Hasanuddin wafat pada 1570 dan dimakamkan di Masjid Agung Banten.